gaji buta. Tuhan berkati kita pekerjaan sepanjang hari ini. Kok kerjanya nak butuh? So Gimana itu, itu dah? cuma datang kemari ting tong ya toh. Bajalang kembali ting dong. Terima kasih. Terima kasih. Baik dia nak bilang terima gaji. Iya pagi-pagi begini di rumah toh. Suasana rumah kalau orang ciptakan yang nyaman, enak-enak, nyaman-nyaman. Kadang susu ada rasa kecewa, rasa ada mau marah, ada kita kadang begitu. Biasa itu. Tak penguasaan diri, aduh jangan marah. Karena marah tuh suasana semua jadi lain. Sudah tahan begitu kita. Kadang-kadang begitu tuh orang tuh, kadang bilang biar salah-salah umpamanya ada nyenak rasa begitu pak anak dan ada anak yang bikin yang tuh perasaannya enak, biar semua ribut begini. Tetap kalau turunnya nak begitu kan berarti tetap enak. Aduh, siapa aja kecewa? Kadang kecewa, kadang susah hati, kadang mar jaga tahan. Jadi itu DP nama penguasaan diri. Mar kadang-kadang juga orang juga mungkin ketut orang kehidupan dulu lain dengan dompet kehidupan sekarang lain. Begitu. Tuh era dan sekarang so terjadi, Kon orang mau marah, orang mau fit. So terjadi. So nak mau kembali. Betul itu. Jadi kalaupun itu terjadi, tegur jo bagus banget. Sudah cuma marah-marah karena suasana yang orang ciptakan di rumah. Dari orang pediri sendiri. Kalau orang ciptakan dari orang pediri, hati bersih, senang-senang, bahagia, ciptakan ke rumah tangga, ke keluarga. Aduh enak sekali begini. Memang ketuanya semua anak-anak pamalawa. Nyanda. Tuh kadang-kadang juga ada tuh ketuk. Memang ya cuma tertentu dong bilang oknum. Tadi tahu kalau Lydia pangmalawang Pak Ita atau nyanda dia. Dapat lihat, kita cuma mata besar akan langsung. Dia bak rumbuk rupa baju dang. Yang penting tuh pendengar, toh dimanapun berada, tertawa aja pagi-pagi. Ciptakan suasana bahagia di dalam keluarga. Nikmat ataupun di dalam tempat tugas dengan apa ciptakan tuh kebahagiaan. Kalau bicara tempat tugas dong bilang ya orang mesti tekuni kata orang apa orang juga pekerjaan itu orang anggap orang hobi. Anggap itu hobi. Kalau orang hobi orang laksanakan dengan senang. Kalau orang lihat tahun 2 cinta ini bawa ober sampai 17 tahun tahun bawa ini. Ada yang begini, kita udah masih TK sampai kita kuliah. Ini ober nak habis-habis. Iya betul. Dari belum kawin sampai kawin sudah anak masih jawab dengar Mbak Ober. Dari kata dia masih menangis oe sampai dia sama nangis hahaha. Karena kita itu mencintai, ini pekerjaan ini. Betul. Kalau orang mencintai itu enak, sama anggap saja hobi. Semua kan begitu. Kalau mau tahu, kita memang orang carewet. Kalau untuk ini orang sebenarnya dia pembadiam. Karena dia jawab Ober, akhirnya dia jadi cerewet. Sebenarnya dia orang pangmalu, pembadiang. Iya, untuk orang sebenarnya begitu. Akhirnya kadang-kadang coba gitu. Sekarang dia sonen tau malu. Dulu pang malu, Dulu pang malu, sekarang sonen tau malu. Sama dia orang bilang so malu-maluin. Sekarang dia so bikin malu. Oke, orang mau salam juga orang yang ada di rumah itu. Rumah tangga maupun ada tangga. Di rumah makan, rumah sakit, rumah kopi, di rumah tahanan. Semua. Baru orang mau salam juga orang lansia. Oma opa. Tante om. Nyong deng nona. Dengan tempe adik-adik. Dengan tempe saudara-saudara yang disabilitas. Apa kabar? Mana senyumnya? Orang bilang ini dang semua tertawa. Ini dang tante Tin senyum. Kita senyum ngana tanya-tanya juga. Ngana lagi nyanak senyum. Iya ada. Untuk Dentin tiap pagi olahraga rahang mulut. Ngonin tahu tahun 2 olahraga ini jadi kayak awet muda orang tahu. Polo jadi kayak awet muda polo. Pagi-pagi saja tahu. Sama dengan Nining itu. Dia ada peli sama dengan ABG dan remaja-remaja sekali. Jangan lupa Pasena, jangan dia lapar rasif. Di Lebeswesena ya.
Oke, orang mau salam pe pemerintah. Mulai dari pusat, toh, Pak Presiden, Wakil Presiden diberkati bersama keluarga, diberikan sehat, kuat, hikmat, kebijaksanaan. Iya toh? Orang masyarakat berdoa supaya orang tetap kuat, tetap sehat, menjalankan dompet tugas. Amin. Baru apa lagi untuk? Orang itu dompet parlemen merah putih, para menteri, pembantu-pembantu presiden yang ada di pusat, sampai orang pe daerah. Iya, orang pe gubernur dan wakil gubernur. Semoga sehat, kuat, diberkati terus dalam segala rencana-rencana kerja. Amin. Iya, orang pe wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati juga, sampai di kecamatan, bapak ibu camat, di kelurahan juga, di kampung sampai di lingkungan. Itu. Jangan lupa untuk 86 siap. 86. TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian. Apa kabar? Dong bilang siap. 86. Kalau nyao bilang kaget orang marah aja. Kau nak jaga lagi, toh? Nak jaga lepak kita. Kau kita lewat, kau untuk polisi tidur tong kata pakai tapalaka. Ada baku sedu kata Kang. Kalau nak baku sedu pagi-pagi, iya, pagi-pagi mesti baku sedu, pagi-pagi mesti tertawa. Ada yang so marah-marah, so nak jadi marah. Cie nak marah orang masalam juga orang pe toko-toko agama, toko-toko masyarakat. Iya, orang pe pegawai ASN, BUMN, pegawai swasta, toh buruh, baru pedagang, petani, sopir, semua. Dokter, guru-guru, nurse dan perawat. Dosen, jangan lupa itu. Semua pokoknya selamat pagi semua. Betul. Yang sementara pada dengar di Oto itu. Iya, di pasar-pasar, di kobong-kobong, di terminal-terminal, di SPBU juga, di perahu rakit dan di kapal, di bengkel-bengkel lagi. Jangan lupa selamat pagi, hari ini sudah tersedia. Torang pe kantin pembangunan Yobel ada istirahat 2 minggu. Karena dalam rangka ini mau Jumat Agung dan Paskah, baru istirahat 2 minggu baru ulang. Sudah lama kata orang semua merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Jadi ciptakan tuh suasana yang bagus, damai, baik-baik, enak toh. Nyana usah bawa kumara kasihan. Aduh, bagaimana nyana usah, kalaupun ada kecewa biar jodoh orang marah. Orang jadi berkat pada orang. Biar orang pesalah, orang yang minta maaf. Itu paling bagus sekali. Sekarang kan di jemaat-jemaat ada kunjungan-kunjungan buat keluarga. Jadi kalau umpama ada baku salah, orang juga yang mengalah. Kalau nyana mau keras dan keras, kong siapa yang menjadi lombo dan kalau dia batu, ngana jadilah seperti kapas. Kalau dia lempar den batu, ngana lempar den kapas, kong isi batu. Nyana kata nyana. Kalau dia lempar den batu, ngana balas lempar den kapas. Kalau dia marah, ngana balas den senyum. Kalau dapat tampilin sebelah kiri, ngana kasih sebelah kanan. Ngana kira sadap. Kalau ngana rasa sakit, ngana tumbuh. So salah kembali, ajaran salah itu. Itu bukan apa, itu ajaran itu kasih, tentang kasih. Jadi jangan balas kejahatan dengan itu kejahatan. Cuma perumpamaan, tuh. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Betul. Jangan sekali-sekali toh. Iya betul. Yang sumpah like. Kirim gift deh. Kita mau bilang pangana. Apa ini apa? Torang pe pemerintah kan ke depan. Torang pe Pak Gubernur. Dia kata udah berharap supaya apa? Ini bersama-sama bergandengan tangan untuk bekerja lebih keras, bekerja bersama-sama, bekerja lebih keras sehari-hari. Yang lalu tuh mungkin santai-santai. Karena apa? Ke depan Torang Pe Gubernur dia bilang tingkatkan itu kinerja untuk supaya dia berusaha untuk pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara lebih tinggi. Betul. Supaya karena itu kan program pemerintah. Kalau semua program pemerintah itu pasti membantu masyarakat. Betul. Ya mungkin dia bilang cuma for kita sendirinya. Lantaran ini kan semua ini gubernur kan sama dengan orang sopir. Jadi buat Torang Pe Gubernur itu buat Torang Pe masyarakat Sulawesi Utara. Gubernur itu walaupun dulu berbeda-beda
beda. Iyo. Walaupun mar sekarang sama. Setinggal. Orang ini so gubernur pe masyarakat semua. So sama. Jadi gubernurnya nak mau beda-bedakan. Iya. Oh ngana dari ini, ngana dari ini. Iya. Nyana. Kalau so jadi pemerintah gubernur so bilang semua sama. Semua kita pe rakyat Sulawesi Utara. Begitu. Dan untuk orang pe fans Pak Ober dang. Iya. Kepala BPS Pak Aidil. Iya. Jadi Pak Aidil dia bilang ini ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024 tumbuh 5,39%. Itu ada peningkatan. Lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,48%. Berarti kata semoga orang pertahankan orang pertumbuhan ekonomi itu memasuki tahun 2025 ini dengan adanya gubernur yang baru, pimpinan yang baru, mungkin lebih orang perekonomian akan lebih meningkat. Mudah-mudahan. Jadi kan tuh orang gubernur kan dia bilang apa? Dia bilang harus apa? Mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya manusia, sumber daya alam, supaya itu orang perekonomian di Sulawesi Utara kan itu bertumbuh, berkembang begitu. Semua kalau dari orang kehidupan itu ditentukan juga dari perekonomian. Betul. Jadi kalau perekonomian baputar bagus, orang juga kehidupan baputar bagus. Iya tuh. Jadi tergantung orang dan masyarakat dan bagaimana supaya itu pemerintah itu dia sukses tergantung orang masyarakat, dukungan dari masyarakat. Sama dengan itu kalau maring untuk udah ada basingga ke sana di Tomon pulang gimana dan dari sini. Ada mana pang basingga sekali ngana. Lantaran mau suka membuat tanya-tanya dan di kini low. Untuk basingga ke sana lantaran tuh hari dan di Pak Ober orang bilang masyarakat bilang so boleh angka kok tuh potong bagaimana dorang tuh batang pong dong semua. Dorang semua jasin so panggal. Sudah dong panggal. Jadi ketemu angka satu kali kan enggak mungkin. Jadi mesti potong-potong. Orang mana dia bilang dong panggal dulu. Potong kacili-kacili baru mau muat truk. Jadi ketuk kalamarin tuh bilang pas di Pak Ober ada tuh bilang begitu untuk jaba tahu jo radar bajalang tuh. Tadi lagi untuk kita udah lewat di jembatan Wanea dang. Di dekat patung Samratulangi. Aduh, ada lubang besar di situ Di jalan? Iyo. Hati-hati. Pas di jembatan situ. Besar sekali tuh lubang di situ. Bilang sana Patamangka apalagi jalan. Kalau motor lewat situ tak kendu. Hati-hati. Apa tuh tak kendu? Tahu bo. Ada begitu. Jadi banyak juga. Apalagi di jembatan kalau dia ujang enggak dapat dia di lubang. Iya, lantar kau ujang itu pas surat dari air. Tapi anak bilang, "Mak, ini lubang ini tuh besar sekali ini di jembatan Wanea situ." Aduh, mesti hati-hati kalau lewat situ kasihan. Jembatan Wanea kata. Jadi baik oto maupun motor atau bendi yang mau lewat situ hati-hati. Antara sekarang kok selalu banyak sekali tuh jalan-jalan Balubang kan. Minahasa Utara, Manado, Minahasa. Maria so begitu mungkin ke tuh DP anggaran sebelum ada pangoni jo di situ dorang so tambung deng tanah daripada ke tuh tambung deng semen tak cude baik deng tanah jo air itu sudah berjalan betul liam. Mari kita bilang karena tahu ini harga emas udah naik utuh. Aduh udah naik gila kok maling memang. Naik jahat. Pejahat le dia. Bayangkan kau udah dengar di berita di RRI Pro 3 dang. Itu emas logam mulia. Antam itu aneka tambang kok aneka tambang. Soban tembus karena 2 juta. 1.846 itu tuh hari Jumat. Kok ini ada tapi ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN dang. Dia minta masyarakat untuk berhati-hati. Biasa orang. Kalau orang lihat begini toh, orang cepat orang jual toh nanti beli ulang. Jadi masyarakat dia himbau supaya menghindari euforia supaya nyanak menjadi demam emas, membeli berlebihan toh. Jadi sikapi ini kenaikan harga meroket ini atau signifikan toh. Karena dia bilang ini kenaikan harga emas membuka ruang bagi para spekulan itu. Jadi banyak yang spekulasi. Tak semua beli ini mas lantaran dia kan dia harga kuat kita tahu mau jadi tinggi sekalian. Mau lebih naik spekulasi itu. Ya setengah beli banyak-banyak kan dia turun kaki. Soborong mas banyak-banyak dengan harga tinggi toh. Ya
setelah itu dia turun ulang. Nah, itu dapat DP nama kok spekulan. Spekulan. Banyak Jadi orang yang begitu. tetap kata itu berhati-hati. Jangan borong-borong dah. Kalau ada doi kok nggak berinvestasi emas boleh. Tapi jangan kalau di harga sebegini utuh. Aduh. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang, aduh tapi doi talebe, aduh beli speko jual beli sama mas. Boleh, nak apa-apa. Tapi jangan terlalu borong-borong sekali ya begitu toh. Daripada nggak mau cerita ke sana orang ke orang bilang, "Kamu pinjam dan." Lebih baik nggak beli kok nggak simpan. Ini dapat aku. Ada kata tuh di viral tuh hari dan untuk lihat ini tante kata dari kampung dia cuma beli tuh mas kata cuma berapa juta dan kok sekarang dia jual ulang tin sudah puluhan juta. Kita kan ada invest ada invest simpan baik-baik tin. Belum masih dah bayar cicil. Itu masih 1.200.000. Tuh waktu kan ada ambil. Sekarang so naik. Naik itu bukan main berlipat ganda. Daripada orang pinjam. Tin kalau nggak semua segade ke sana, jangan lupa bilang pak kita. Maksudnya biar kecil-kecil dan ada begitu. Ada biar usaha. Besar-besar dan begitu toh. Betul. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit toh. Begitu. Mar kalau bukit gundul gampang sekali itu orang bilang abras. Mar topik ini hari ini apa utuh? Tentang kriminalitas Tin. Apa? Memang kata sudah takut tingginya kasus kriminalitas yang didominasi anak usia remaja. Sebentar ada DP narasumber. Psikolog. Dia psikolog. Hana Monari. MC. Dia ketua sebagai psikolog di psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando Manado. Jadi sebentar memang ketuk kalau bicara kriminalitas, dapat takut. Ini sekarang. Kebanyakan untuk apa? Remaja yang terlibat di kriminalitas. Karena ada faktor-faktor toh, termasuk lingkungan, keluarga, faktor internal remaja. Pada internal DP sendiri, no? Toh? Kadang-kadang juga ada yang bilang ini kok faktor kata gara-gara DP orang tua atau DP keluarga broken home itu begitu bilang faktor keluarga. Jadi faktor eksternal itu DP lingkungan sosial yang negatif. DP pergaulan, bergaul dengan anak-anak yang memang sama-sama dorang mau bilang nakal bagaimana kemudian ini pola asuh yang buruk. Jadi penting itu pola asuh orang tua. Jadi didikan dari orang tua itu sangat penting. Jangan terlalu manja tuh anak. Kalau mau didik keras bukan keras karena mau pukul sampai dia flau. Nyanda. Itu kadang-kadang kok itu begitu salah didik berarti bilang kadang-kadang anak-anak orang kasih manja marsal. Apa? Pak beli manja. Pak begini mau bikin ini begini. Salah. Kita akan kemari doi Pak. Napa? Untuk kita cucu nih Juan ini, kita didikan pada dia keras kembali. Akhirnya dia tumbuh toh. Itu kan bagus. Bukan kasar tapi disiplin. Disiplin. Jangankan itu, ini Aislin ini cucu satu masih 1 tahun. Dom bilang, udah mau tompe barang yang tabiat dia mau hamur-hamur. Dia lihat pegang itu, no. Jadi setelah dia ambil umpama remote begitu dia setahun ini boleh, dia ambil kok dikasih pak kita. Jadi dia ambil dikasih pak kita, begitu. Apa kasih apa ajar dari kecil kan? Dari kecil orang tua itu manja, anak itu salah, kasih yang salah. Jadi harus keras, harus didik baik-baik. Jangan tuh anak pukul orang dia tertawa, kok anak malawang, anak bicara apa kata-kata kotor, dorang pakai tangan, dorang tertawa, padahal itu salah kasihan. Itu menjurus ke memang ada kriminalitas. Jadi masih kecil saja sudah ajar. Orang mesti hormati, hargai, harus baku minta maaf. Bagi mesti jadi dari kecil, jangan nanti dia so besar terlambat polo. Kalau dia so besar so boleh. Jangan diambil barang dia kau lempar ke sana. Habis kenapa barang semua. Apa dah? Jadi itu faktor eksternal itu. Pola asuh yang buruk, keterbatasan ekonomi biasanya, kemudian pengaruh teknologi dan media. Sekarang so bermain di media sosial. Anak-anak so lihat, boleh kok kita pukul tapi
orang tua boleh kok begini, aduh boleh. Betul nanti. Kadang-kadang juga orang di media sosial itu untuk bilang, kadang-kadang ajaran salah ini. Orang tak tahu apa untuk bilang ya sebenarnya untuk apa itu orang mesti lihat. Ini ajaran-ajaran untuk bilang kadang-kadang DP kata-kata so nyenak masuk di akal. Betul. So kata kasar, so makian-makian Kenapa dia sampai lolos keluar kemar di media sosial? Iya, betul itu. Jadi itu faktor eksternal. Kalau faktor internal ada juga. Misalnya kontrol diri yang lemah. Jadi tadi kita bilang anak penguasaan diri toh. Kalau kan dia lihat ini boleh. Karena anak-anak remaja itu orang masih cari dompet jati diri. Iya, betul. Kita mau kemana ini? Kita mau kemana? Di saat itu dia nak kontrol DP diri ya sudah. Akhirnya dia ikut di hal-hal yang nyanak bagus toh. Sama sekarang DP tinggi, memang tinggi kasus-kasus pada anak-anak remaja. Contoh di Bitung baru-baru ini. Di Wawonasa sana. Di Wawonasa di Manado. Ada di beberapa tempat di Minahasa. Di Bola Mangondo. Jadi ini kelemahan dalam pengendalian emosi. Toh biasanya kelemahan dia terlalu marah dia sudah dapat kendalikan. Serta dia bikin kejahatan, nanti polisi tangkap baru menangis, menyesal, sudah ada guna. Aduh begini, aduh kita salah bilang, salah didik, sudah. Kemudian sering orang tua kurang pendidikan di keluarga. Orang tua cuma bukan asik lagi pegang HP atau orang tua sibuk dengan pekerjaan. Mau baku dapat anak susah. Mau baca cerita di meja makan jarang. Duduk sama-sama itu jarang. Itu bikin tuh anak-anak dia cari di luar. Ini suasana yang enggak ada pada rumah ini dia cari di luar. Kadang-kadang juga orang tua sibuk dan DP pekerjaan. Orang tua pergi anak belum bangun. Lantaran orang tua balik anak tidur. Jadi sebenarnya ada percakapan begitu dan tukar pikiran. Jadi ada yang anak-anak alasan begini. Orang tua broken home. Kita kok anak yatim piatu. Enggak juga banyak juga broken home, banyak yatim piatu yang sukses. Yang berhasil. Jadi itu nak jadi alasannya tinggal ketut orang. Kadang-kadang juga kan ini Mbak Ober ini bukan cuma bukan orang cuma anak-anak atau orang tua, tapi banyak juga remaja-remaja di usia remaja yang mendengar. Ini ketut orang bermaksud orang sampaikan supaya tahu, siapa tahu orang dengar orang orang mesti berubah. Ada kadang-kadang tuh begitu orang bilang mungkin jauh di antara 1.000 biar cuma 100. Biar di antara 10 cuma satu. Begitu. Tapi tetap orang menyampaikan supaya ketut orang ada dan perubahan diri. Betul. Jadi ini tinggi kasus kriminalitas ini juga itu keamanan dan ketertiban masyarakat toh Kamtibmas. Ada upaya supaya ada pemeliharaan ketertiban harus maksudnya di setiap lingkungan itu toh. Tentunya orang pemerintah desa toh harus lihat di mana tuh anak-anak yang berkumpul malam-malam sejam-jam larut malam suruh pulang suruh bubar pada orang. Itu masih ada hansip tuh yang ketuk kuat kadang-kadang juga ya mudah-mudahan senyanda dah. Kalau lalu-lalu ada umpamanya pala bilang apa di situ jam 11 malam masih ada nongkrong pala kurang mau sehabis ini pala habis yuk pala langsung pala tak ada mari 1 gram jo dulu pala pelewat pala tambah kok sadiki talak bilang aduh kurang 10.000 kasih baku tambah aja lah dan pala dia pulang Persia mas sekarang senyanda lo begitu sudah ada tuh pala sekarang lebih bagus tuh begitu kasih lerai pada orang kasih bubar. Jadi tuh ini kriminalitas ini di mana-mana banyak sekali dipicu oleh masalah baku tersinggung, ada masalah keluarga macam-macam. Betul sekali. Timbul DP masalah gara-gara itu. Kadang-kadang ini kebanyakan juga dipengaruhi oleh minuman keras. Soalnya baku boleh baku kata kasar, langsung padahal batamang sekali baik. Betul. Lihat tuh ada kejadian di Minahasa satu hari tuh di salah satu kampung. Salah. Karena minuman keras tuh. Akhirnya dong bilang besi putih yang menyau. Tuh lantaran padahal kalau sebelum dorang konsumsi minuman keras tuh sedang bilang sama dorang kehidupan 1 piring makan berdua. Setelah minuman keras sapangana Jadi itu memang penting itu ada
apa ini patroli itu di malam hari. Juga itu apa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Penting juga tuh untuk supaya apa ambil bagian di dalam apa pendidikan nih anak-anak ini, anak-anak misalnya anak kampung itu. Kalau kok tuh bicara bayar-bayar pada orang mau dengar kuat. Nyana apa-apa walaupun nyana terjadi dan apa-apa kasih sana sosialisasi di balai desa. Kasih ingat. Iyo mari tora mau bikin pertemuan hari Sabtu apa. Itu disampaikan nyana apa-apa supaya dapat lihat nih anak-anak di kampung ini rupa so bahaya ini. Bagaimana orang kasih sosialisasi. Tong panggil tuh dari mana dari psikolog, dari mana supaya dari kepolisian supaya kasih itu pada orang. Jangan sekali-sekali ngoni begini-begini karena kalau ngoni sudah terjerat hukum soalnya ada ampun. Itu kok begitu. Ini kok kalau untuk membaku dapat Pak Kapolda dang untuk makasih masukan. Pak Kapolda sisihkan sedikit doi dang. Kong pergi di kampung-kampung. Kong abeking sosialisasi tentang bagaimana untuk mengatasi ini kriminalitas. Kriminalisasi. Biar 3 bulan 1 kali. Nyana apa-apa. Tuh. Yang penting itu ada pertemuan kong kasih kesana sosialisasi supaya lantaran sekarang aduh sudah takut kebanyakan itu pelaku remaja semua itu. Jadi penting gak tuh itu memang itu apa pendidikan penting itu tuh apa kedekatan orang tua itu dengan anak itu penting. Kadang-kadang kalau di kampung ya itu pemerintah kadang-kadang tuh orang cuma mau keluar lorong saja setakut. Karena dia dolan apa kok kage kembali terjadi tawuran atau apa tuh kage nih anak-anak kuat napa nih warung di ujung sana le kembali mulai lagi so dapat dengar tertawa Oke dah. Mau dengar dulu informasi kemudian untuk Entin mau baca SMS WA 0821 95 835080. Boleh juga di era digital, boleh di TikTok, boleh di FB dan di YouTube. Di YouTube juga ada. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi
Oke, masih di Pro 1 RRI Manado di acara Pak Ober. Selamat pagi bagi yang baru bergabung dan terima kasih yang masih setia mendengarkan dan menonton. Saatnya Tinda Utuh baca SMS WA 082195 835080 dan komentar saran masukan Anda di TikTok, juga di FB dan di YouTube. Ya. Topik hari ini tentang tingginya kasus kriminalitas yang didominasi anak usia remaja. Iya. Itu tuh topik Itu DP topik utama Boleh juga kalau ada hal-hal lain yang mau disampaikan boleh. Silakan. Kalau mau disampaikan silakan. Iya tuh. Ini silakan Tin coba. Iya. Shalom Tante Tina Utuh. Yuk. Ini acara Pak Ober, Opa Ojek dari TK sampai Soopa masih ada, sangat menghibur sekali. Biar enggak dapat penumpang tetap tersenyum dalam salam sehat semoga tetap jaya dari Opa Ojek di Kayau. Oke. Opa Ojek salam akan Pak Hengki. Oh, Pak Ojek di Kayau. Hengki Manopo di Kayau. Dia preman kampung dulu. Atau orang senior. Ini ada dari Pulau Miangas. Selamat pagi Tante Tinding. Pagi juga. Tentang ini topik tentang kriminalitas. Teringat pepatah lama. Di ujung rotan ada emas. Ya. Mars sekarang di ujung rotan ada racun. Ini mengenai emas harga yang mulai tinggi di RRI Manado. So ada emas 85 kilo. DP nama Mas Fandi kata. DP berat 85. Besar sekali itu. Ini ada dari Yulianti. Iya. Selamat pagi Pak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om untuk mau bilang talaut sekarang aman-aman. Iya. Cuma kalamaring ada kades-kades yang bademo. Nen tahu apa setelah demo akang. Terima kasih nih. Biasa jadi orang mau sekeluar dompe isi hati. Dompe unek-unek. Ini selamat pagi Tinem Utuh. Semangat hari Selasa. Gagas sekali topik hari ini. Betul sekali itu. Mau didik anak, didik sejak usia dini. Jangan jadi alasan kalau anak kecil pukul teman, kondepe orang tua bilang salah-salah masih anak-anak kecil, dorang belum tahu. Rupa Tante Tin bilang masih umur 1 tahun, Marso diajarkan mana yang tidak boleh. Karena kalau usia dini jadi alasan dorang berbuat nakal, maka akan terbawa sampai dorang besar. Lantaran DP orang tua nak tegas. Kriminal di mana-mana DP oknum pelaku paling banyak di bawah umur. Padahal umur-umur itu umur yang emas, meraih cita-cita. Mar dorang salah jalan. Anak di bawah umur putus sekolah bukan alasan mau jadi begal. Atau anak broken home bukan alasan mau hidup di pergaulan bebas. Betul. Tapi bawa diri di hal-hal bagus. Memang orang tua badidik anak-anak sekarang beda dengan orang tua dulu cara badidik. Contoh tuh yang viral lalu. Orang tua mengamuk pak guru, itu salah satu contoh cara orang tua mendidik anak di zaman dulu dan sekarang. Jauh berbeda karena anak salah tetap dibela. Istilahnya dorang sayang Marso sayang salah. Itu jawaban Tante Tindem Utuh. Makasih dari fans Puncak Lota. Torang pe ibu. Salam untuk keluarga yang baik hati. Ada datang babli lagi di kantin tuh hari. Iya. Dari bayar akang untuk petino tuan. Ini dari Erni. Selamat pagi Mbak Ober. Pendengar selama baru sekarang ketik. Erni kata dari Bitung. Bicara tentang kriminalitas apalagi yang baru-baru terjadi di Bitung. Itu kata memang torang juga mau persalahkan siapa Kang. Torang juga dari orang tua nak tahu. Kalau bahwa itu mau kejadian. Tapi bagus sekali usul dari Mbak Ober tentang untuk pihak kepolisian. Ada sosialisasi di kampung-kampung supaya itu menjaga tidak akan terjadi kriminalitas. Dan juga untuk orang-orang pemuka-pemuka agama mesti mesti taruh kira akan tuh anak-anak yang masih remaja dijauhkan dari kriminalitas, jemput ke masa depan yang lebih baik orang buat orang anak-anak. Terima kasih dari Erni. Ini di TikTok dari Mukut. Selamat pagi
Bro dan sis, iya pagi Ya, juga. pagi. Ini deh, jangan lupa kata smokol. Saya petani cap tikus. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Ada dari Leni. Leni S. Selamat pagi, Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng, Om Utu. Torang di Air Madidi. Memang banyak ada beberapa hari yang lalu juga terjadi keributan. Tapi nyenak lama sudah dipisahkan oleh pihak kepolisian. Nah, dari situ dari orang tua mesti kasih tahu ke anak-anak. Bagus sekali seperti doa dari orang tua untuk anak-anak Mbak Ober dia bilang tadi. Terima kasih Ober yang selalu memberikan motivasi dan inovasi buat orang semua. Dari Leni S di Air Madidi. Oke. Pagi Mbak Ober, ada sehat-sehat tuh Tante Tina untuk sehat no. Sehat. Kalau sakit tahun dua nak Mbak Ober. Faktor istilah anak broken home alias ada keretakan rumah tangga dari orang tua sangat pengaruh tumbuh kembang anak. Contoh tetangga, dorang ada 2 kakak beradik anak laki-laki. Sejak SD orang tua sudah pisah. Orang tua juga nikah muda. Akhirnya dorang pe mama papa bingung batona dengan orang lain yang dilihat anak sejak kecil bahwa dorang pe mama papa hanya mementingkan urusan masing-masing. Akhirnya anak-anak titip pak oma opa beranjak dari SMP sampai SMA tanpa pengawasan orang tua yang sudah nikah dengan pasangan lain. Anak itu sudah mengenal miras, narkoboy, narkoblack, sekenal saja hingga mengenal kriminalitas. Sangat disayangkan. Padahal dorang nyong fasung katu dari stand di Ranotana. Itu no. Jadi katu kalau mama dan papa so bingung batona, no DP omak de opa ju yang urus. Kalau kita pejuan kita no yang didik pa dia. Omak yang didik. Sampai dia tiru-tiru dengan kita sampai dia so SMP. Toh? Karena tergantung ketuk memang pendidikan itu penting. Kalau anak-anak tidak dididik ya susah komaling. Waduh, memang tuh kalau kita bilang, aduh, ngana pe kelakuan itu nongan ada didikan. Itu kadang-kadang memang anak-anak enggak ada didikan dari ngana pe orang tua. Kadang orang jamara begitu. Ini ada dari YouTube dari Bambang Eka. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Mohon kuat dari pihak polisi kalau tuh anak-anak yang sondak badengar pak orang tua tolong bantu cambok akang. Apalagi yang bawa-bawa sajam dengan panah wire. Iya, terima kasih. Dari Bambang Eka. Iya. Ini selamat pagi untuk Tante Tin dari Alex Pandi di Tobelo, Halmahera Utara. Torang walaupun jauh di Tobelo tapi tetap terus mendengar Mbak Ober. Itu saja Tante Tina untuk salam sehat. Pendengar setia dangka. Iya. Banyak tuh begitu kasih kali ada pindah daerah. Tetap dorong badengar. Dusu terus tuh Mbak Ober. Ya ada dari LD. Iya. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tindeng, Om Utu. Memang bagus sekali itu topik hari ini tentang kriminalitas yang didominasi oleh anak remaja. Memang tuh baru-baru ini banyak sekali tuh kejadian-kejadian yang terjadi di kota Manado dan juga di kota-kota di tempat-tempat lain. Cuma mau kasih tahu, ini anak-anak kok sejago sekali panah wire. Padahal dulu tuh orang minta untuk panah wire itu apa? Terima kasih nih. Orang dulu-dulu yang tahu panah asmara. Selamat pagi Mbak Ober untuk Tin dari Doni di Tomohon. Bicara kenakalan remaja, sebenarnya banyak anak nakal karena orang tua tidak mau mengikuti zaman dalam mendidik anak. Baiknya anak sekarang dididik seperti teman. Begitu yang lebih pas. Om Utu, boleh sto RRI adakan acara tentang cara mendidik anak zaman sekarang Kang. Om Utu Endatin, makasih. Sebentar di dialog. Kasih. Ada dialog. Ada psikolog. Dialog jam 9. Ya, silakan kalau ngeni mau lapor atau bilang atau kasih saran. Ya, ada Ibu Hana Monareh Sabantar dari psikolog klinis Rumah Sakit Prof Kando. Ini ada dari warga sipil. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Tante Tindeng, Om Utu. Memang belakangan ini banyak sekali kenakalan terutama di remaja-remaja. Terima kasih nih untuk Bapak-bapak polisi dan juga aparat-aparat yang lain yang selalu siap untuk melerai kalau ada kekecauan. Tante Tindeng Om Utu juga sebagai pelapor kata. Yang selalu memberi saran yang bagus sekali untuk terampi anak-anak.
dari tim belakang layar. Semangat kita selalu. Oke. Ini pagi Pak Ober, maaf luar konteks. Yo. Cuma mau bilang Pak Ibu Camat Kakas, Iya. tolong ada tuh jalan menuju ke sekolah SD Impres Iya. Desa Kaweng kata. Itu kayu di pinggir jalan tolong potong akang. Boleh potong. Ibu Camat mau potong. Iya. Bu Camat itu Karena panggil warga. so membahayakan anak sekolah dan pengguna jalan lainnya. Soalnya tidak ada kepedulian dari pemerintah setempat. Iya. Dari Om Ance Kakas. Terima kasih Pak Ober. Jadi Om Ance udah bilang Iya. kata Pak Ibu, pemerintah iya. Ibu tinggal mau kerahkan tuh orang-orang di kelurahan situ panggil tuh. juga sana apa kungkua atau pala, Iya. kau potong sana daripada dia ketuk mau rubuh kau, apalagi dekat sekolah, anak-anaknya lewat-lewat akang. Ini ada dari Herli Kumaunang. Selamat pagi Pak Ober. Mau bilang tuh orang pendengar setia kata dari Noongan. Oh iya dang. Ini mungkin curhat ini. Selamat Iya. pagi tim Pak Ober. Maaf ini di luar topik. Mau informasi buat pimpinan dan Dontur Pantiwerda Tondano selidik pedonatur Sukam Pantiwerda Tondano. Selidiki dulu pengurus Pantiwerda di Tondano. Karena bantuan buat lansia banyak sekali, tapi tidak kasih sama lansia dalam panti Ya. Pengurus cuma kasih sama keluarganya dan kenalannya di luar panti. Jadi lansia dalam panti cuma diperalat supaya dapat bantuan. Terima kasih Ya. tim Mbak Ober yang baca informasi Yo, ini. terima kasih juga. Ini ada dari Meici. Selamat pagi Pak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Memang bicara potong pohon memang ketuk harus apalagi semua rubuh. Jangan mau tunggu semua rubuh nih, kong baku rebe mau bahas selfie, atau sotaru pa orang pe oto atau atap, dan lain-lain. Makasih atas pemerintah atas perhatian pemerintah dan jaga keamanan bersama masyarakat setempat. Dan jangan selalu lalu lalang, jaga itu keamanan bersama dalam segala hal. Dan dorang kata ada bikin pelayanan kasih menyambut Jumat Agung dengan Paskah. Oke dah. Ini selamat pagi Manado pagi hari ini Mbak Oberda, Bapak Utut Ebutin. Cuaca cerah. Semoga dengan giatnya pemerintah membasmi kriminalitas akan menjadikan generasi bangsa lebih baik dengan sumber daya pendidikan dan manusia bermutu. Saudari tadi malam udah bacet di cuma centang satu, maaf, dari Siska di Minot. Ya, ini ada dari Lexi. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Ada mau bilang kuah. Ini Polsek Pineleng Lamaring ada. Ini dari Jokowi. Jokowi pelaku cuaca cerah kata tapi ya Pak Ober tidak mutu. Pelaku kasus kriminalitas remaja sampai dewasa ada juga kategori kriminalitas BPJS dan penerima bansos. Karena kalau jadi korban menangis serupa gila dia pe keluarga mau cari bantuan. Beda dengan korban kalau bos-bos pe anak kata. Makasih. Ini ada dari Joyce Wantania. Selamat pagi Mbak Ober. Tante Tindeng Om Utu jaga kesehatan nih. Oke dah. Selamat pagi tim Mbak Ober. Salah satu penyebab orang berbuat kriminal bermula dari lingkungan keluarga yang dari kecil kurang dididik dengan agama dan adab sehingga jadi biadab. Terima kasih dari orang Sumompo masih di Gorontalo. Tidak dididik adab, akhirnya jadi biadab. Boleh juga. Ada dari Arifandi. Selamat pagi Mbak Ober, sahabat setia kata Tabea. Salam sehat untuk Om Utuk dan jangan lupa bahagia di luar dan di dalam. Oke dah. Ya, selamat pagi Pak Ober, selamat pagi Entertainment Utuk. Info dang di mana bajual dan helm anti panawire. Mau antisipasi Kota Bitung darurat sajam deng panawire. Kong tuh pelaku-pelaku biar masih anak-anak hukum kasih kapok. Dari Jerman di Bitung. Ini ada dari Lisha Tampi. Selamat pagi Tante Tinding Om Utu. Salam sehat nih. Sekarang kuat sedangkan di sekolah dengan guru-guru dorang Jamalawang. Apalagi Kang pak orang tua. Dari Lisha Tampi. Ini dari France mau baca cerita kriminal gara-gara miras. Tuh petugas lingkungan mesti kontrol di tiap-tiap wilayah.
Kiapa ngana pedoi. Salam hormat for Om Utu dan Tante Tin. Iya, ini ada dari Marla. Selamat pagi Pak Ober. Pagi-pagi. Tante Tindeng Om Utu dari Tante Marla kata di Tondano. Tentang kriminalitas, kita cuma mau usul Pak pemerintah khususnya pemerintah kelurahan. Boleh kok kasih aktif ulang tuh Siskamling. Daripada cuma tanpa orang batunangan akang, baik orang tanpa penjagaan kata. Oke, dari Tante Marla di Selamat Tondano. pagi Om Utu dan Tante Tin. Bicara sesuai topik ini, perbanyak sosialisasi di sekolah SMP SMA. Ya. Bahkan di setiap acara apa saja. Tapi paling tidak ini sosala dari sekolah, guru didik, orang tua lapor, polisi. Itu guru. Kong sekarang sebaiknya tindak tegas supaya ada efek jera. Dari Pak Sagai di Bitung. Ada dari friend Wangke. Selamat pagi Tante Tin Deng Om Utu. Mau bilang kuat sudah patako Kang tuh harga emas semakin meroket. Oke dah. Iya. Pagi Tante Tin Om Utu, kalau PON nanti Kota Manado dan Kota Bitung banyak basumbang atlet untuk Provinsi Sulawesi Utara. Atlet cabur panahan karena banyak anak-anak perangkap yang so andal panawayar. Bagus eduka tuh karena sulut sekarang so darurat kriminal terkhusus anak remaja dari tren di Karbas. Oke, ada juga dari Greta Yakob. Pagi Mbak Ober, semangat nih Tante Tindeng Om Utu. Kayaknya dapat lihat semangat dang. Selamat pagi Mbak Ober, Om Utu, Tante Tin. Jaya selalu Mbak Ober. Denny Sumompo. Selamat pagi, salam kasih buat semua fans Mbak Ober. Perkembangan teknologi digital selalu berdampak positif dan negatif. Positif kalau kita menggunakan dengan bijak dan menjadikan sarana menebarkan kebaikan dan informasi baik menjadi negatif. Kalau ketergantungan dan menjadikan media sosial sebagai sarana membuli dan tidak dengan bijak. Semoga pada pekan sengsara ini menjelang Jumat Agung dan Paskah boleh jadi introspeksi untuk menjadi berguna dan baik bagi diri sendiri dan orang lain. Salam buat saudara-saudara di Kuil Rumengkor. God bless, Tuhan memberkati. Amin. Ini dari Oma Marice. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Tante Tindeng Om Utu dari Oma Marice di Kembuan Tondano. Ini perbedaan Kang Om Utu dan Tante Tin. Sekarang kriminalitas ini didominasi oleh anak-anak remaja. Bijak itu dulu orang masuk waktu masih batunangan. Aduh, kalau cowok lain mau masuk di kampung, keluar bangka-bangka. Man orang anggap biasa. Lantaran dulu kok cuma tinju orang pemodal. Sekarang kasih yang panawaya lebih berbahaya. Dari Oma Marice. Oma berpengalaman itu tapi pengalaman sama dia Oma. Kita dapat turangan dengan orang sana, orang dendengan. Kok dia datang Pak orang masuk di kampung. Baru di lorong udah bikin kempes di ban oto. So nak bale-bale. Pagi Om Ober dan Tante Ober. Maaf di luar konteks. Cuma mau bilang oto dengan motor kalau jalan di Zero Point dan beberapa bagian jalan lain di SBY kurang sama dengan panawire kasiang torang pe oto. Minta tolong bikin akang kasiang dari Opa Kinara. Sama dengan panawire ke torang pe oto jalan di Zero Point dengan di di jalan SBY. So rusak. Banyak sekali lubang. Ini ada dari Suka-Suka Steve. Pagi Mbak Ober. Aduh, pagi-pagi dok sudah pas semangat dari Tante Tindeng Om Utu. Selamat menjalankan tugas nih. Ada juga dari Dejano, salam sehat nih buat Om Utu dan Tante Tin. Iya, Angelina Devi. Angelina. Hai, selamat pagi Tante Tin dan Om Utu. Salam dari pendengar jauh dari Talaut. Oke. Ada kuliner manja. Wih, ada kuliner manja bagaimana kuliner itu? Kuliner manja. Berarti makan dengan manja. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tindeng Om Utu. Oke dah. Ini di TikTok dari Hardelin Bawotong. Pagi Mbak Ober, Tante Tindeng Om Utu. Orang tua jahat, anak kurang ngajar. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau dia jatuh di kuala?
Air Dia bawah jatuh di dia Kuala jauh. Anyor. Anyor. Dari apa dia langsung anyor jauh sekali. Ini dari Samuel Latui Hamalo. Selamat pagi Mbak Ober. Mantap, marturan dengar terus kata Mbak Ober. Oke. Ada Nona Julita Rompas. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Tante Tindeng Om Utu. Cuaca di Kiniar Tondano sangat cerah. Kalau orang bicara tentang kriminalitas bagi anak-anak muda yang bikin kriminalitas, mari Jo, torang tangkas rame-rame. Jangan mau tunggu kata bapak-bapak polisi mau tangkap. Iya, no. Maksudnya kan tuh keterlibatan di lingkungan toh, iya. itu toko-toko agama, toko-toko masyarakat, tua-tua yang ada di kampung itu toh. Kadang-kadang kan dulu orang bilang lapor polisi, bukan kata orang lapor polisi langsung ada. Iya. Tuh, Maksudnya orang itu waktu. dulu dia yang di situ. Selesaikan di tempat dulu. Iya. Ini dari Mom FK di TikTok. Iya. Pagi Mbak Ober, Mutu, Tante Tin. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada juga Andrita Samadi. Selamat pagi Mbak Ober. Salam sehat nih, jaga kata itu keamanan dari diri sendiri. Oke dang. Ada Audi Kandores juga. Mantap Mbak Ober dengan topik tingginya kasus kriminalitas yang dinominasi anak muda. Mari orang kata jauhkan itu kriminalitas. Oke dang. Ada juga Nona Yulita Rompas ada tambah. Selamat menjalankan tugas nih Tante Tindeng Om Utu. Terima kasih. Ini ada Marlon. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Saya pendengar setia dari Minasa Utara, khususnya di kampung Kauditan. KDT Kauditan. Ini sangat ketuk mengharap keamanan apalagi di Sulawesi Utara terjamin. Mau bilang salahnya dari orang tua enggak juga. Kadang-kadang itu anak-anak itu di masa remaja sama dengan Tante Tindeng untuk bilang masih mencari jati diri. Iya. Nah, itulah peran orang tua. Di mana dorang jati diri, torang yang tentukan. Jangan dorang cuma mencari-cari. Terima kasih. Iya, orang lihat dia bergaul dengan siapa, tuh dia ada di mana. Iya. Mesti harus kontrol. Orang tua harus kontrol, harus cek. Jangan cuma kasih biar orang tua so bingung dengan pegang HP live. Kong so lupa ini anak ini nak pulang-pulang so tengah malam, orang tua so tahu. Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kan orang tua dengan kesibukan ketuk masing-masing. Tapi jangan lupa memang kontrol harus. Itu harus. Memang semua dang. Iya, ini juga. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Ada dari Fatmawati Talib. Nah, Tante Tindeng Om Utu, salam sehat nih. Cuaca di Kota Bitung lagi cerah ceria. Mengenai topik untuk anak-anak, orang sebagai orang tua mendidik anak dari masa kecil sampai orang dewasa. Juga harus dikasih pendidikan agama supaya mereka atau anak-anak sudah ada modal keimanan pada dirinya sendiri. Maaf ya Mbak Ober, makasih banyak juga buat Pak Kepsta yang bersama pegawai LPPRB pasiar di rumah. Sekali lagi makasih banyak. Tante Tin yang cantik, siapa katanya nak pasiar. Ya nak undang bagaimana tamu datang. Ya nak ada informasi. Selamat pagi Pak Ober. Sumber kriminalitas sekarang adalah miras. Ya. Biar remaja semulai miras. Coba polisi dengan Hansip aktifkan tuh patroli masuk keluar kampung. Cuma itu Jo, terima kasih. Terima kasih. Dari Albert di Minawerot. Ada dari Ungguk Seplin Langkun. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Yang paling span kata selalu memberi semangat dan hiburan di pagi. Paling banyak yang terjadi kenakalan adalah anak remaja. So terlalu banyak kejadian kriminal. Perlunya selalu diberi pembinaan. Apa terlebih torang sebagai orang tua. Terima kasih nih Tante Tindeng Om Utu. Selamat pagi, shalom. Iya, ini selamat pagi Pak Ober. Cuaca di Sonder bawah cerah ceria. Ya, ada dari Nova Nender. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Pagi juga. Nova Nender dari Waltu Lambot. Di hari ini kita semoga Mbak Ober lebih mantap menghibur masyarakat. Iya, oke. Ada dari Evi Yuli Wungkana. Selamat pagi Tante Tin. Mbak Ober jaya terus. Oke. Yuk. Waktulah yang memisahkan kita. Mohon maaf yang tidak dapat baca. Ya. Karena
kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk Warta Berita. Dan terima kasih kebersamaan Anda yang sudah berkomentar saran masukan baik melalui SMS, WA, di TikTok, di YouTube dan di FB, dan yang tidak berkomentar tetapi ada Iko. Banyak yang pasif toh. Banyak yang cuma mendengar, banyak yang cuma menonton. Dan kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada utuk dan timpe kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Betul sekali. Kita pisah untuk jumpa kembali lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya, sukses selalu. Dah.